lihat beberapa teknik-teknik search atau teknik-teknik pencarian yang kita perkenalkan dan kita gunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah kita akan melihat teknik pencarian itu bagian tentang bagaimana arah pencariannya. Yang kedua, kita melihat topologi proses search-nya, kemudian penggunaan fungsi heuristik untuk memandu proses tersebut. Mari kita lihat arah pencariannya atau arah search-nya. Kita tahu bahwa teknik pencarian itu bisa kita menggunakan metode pencarian dengan arah maju dan metode pencarian dengan arah mundur. Yang arah maju itu adalah kita akan melihat terlebih dahulu proses searching yang kita lakukan itu bermula dari keadaan awal atau start stage. Kemudian kita akan cari stage selanjutnya sampai kita memperoleh goal stage-nya. Itu adalah arah search dengan menggunakan metode maju. Sedangkan dengan menggunakan mundur, kebalikan dari maju, yaitu teknik pencarian yang diawali dari goal stage. Dari kondisi goal stage, kemudian kita pergi ke stage, kemudian kita cari ke stage yang lain, sampai akhirnya kita menemukan pada keadaan awal atau start stage. Untuk melakukan teknik pencarian ini, kita dapat menggunakan topologinya. Kita akan bentuk terlebih dahulu topologinya. Di dalam mata kuliah ini, kita akan perkenalkan dua buah topologinya. Topologi pertama adalah topologi tree atau pohon, dan yang kedua adalah graph. Topologi tree itu adalah merupakan graf di mana dua simbol memiliki paling banyak satu lintasan yang menghubungkannya. Nah, jika seandainya graf tersebut tidak memiliki loop atau hubungan antara satu node yang berbentuk lingkaran, maka dinamakan dengan tree. Nah, nanti akan kita lihat contoh permasalahan dengan menggunakan topologi tree itu adalah dengan permasalahan ember air. Kita akan lihat nantinya. Baik, sedangkan graf itu adalah bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama graf berarah dan satu lagi graf tidak berarah. Nah, teknik searching dalam mata kuliah ini digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam bidang ilmu komputer yang salah satunya bisa dapat solusinya dengan menggunakan graf. Ya, makanya kita akan mempelajari topologi graf ataupun topologi tree. Nah, langkahnya, mari kita lihat langkahnya dengan mendefinisikan terlebih dahulu ruang masalah atau state-nya. Yang pertama, keadaan awal. Nah, ketika kita menginisialisasikan keadaan awal, kemudian kita juga nanti akan mencari solusinya sampai kita mencapai goalnya. Contoh kasus pada masalah galon air. Misalnya, kita memiliki dua buah wajan. Yang pertama itu adalah kita label dengan huruf A, memiliki 4 liter. Satu lagi wajan B memiliki 3 liter. Dan di sana terdapat keran air. Kita akan melihat berapa banyak cara yang bisa kita lakukan sehingga air dengan ukuran tepat 2 liter di galon B. Kita akan mencoba mengisi air dan kita akan melihat berapa cara sih kita bisa memasukkan air sehingga kita tepat di galon B itu berada atau di wajan B itu berada 2 liter saja. Baik, berarti pertama untuk menyelesaikan masalah ini kita harus mendefinisikan keadaan awal terlebih dahulu. Keadaan awal yang pasti mungkin terjadi adalah galon A dan B masing-masing tidak berisi air. Nah, kemudian kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa kita lakukan terhadap dua buah objek tersebut.
Yang pertama, kita bisa melakukan kejadiannya adalah isi penuh galon A dengan menggunakan keran air. Kemudian kondisi kedua, isi penuh galon B. Atau kondisi ketiga, buang sebagian air dari galon A. Kemudian jika seandainya di galon B juga terisi air, kita bisa buang sebagian air dari galon B. Kondisi kelima, kita juga bisa mengkosongkan isi galon A. Kondisi keenam, kita bisa juga mengkosongkan isi galon B. Kemudian kondisi selanjutnya atau kejadian selanjutnya, kita bisa tuangkan air dalam galon A ke galon B sampai galon B penuh. Kejadian ke-8, kita tuangkan air dari galon B ke galon A sampai galon A penuh. Dan kondisi ketiga, tuang semua air dari galon A ke galon B. Dan satu lagi, tuang semua air dari galon B ke galon A. Nah, kita memperoleh 10 kejadian yang mungkin terjadi pada permasalahan pengisian air ke dalam kedua galon A dan B. Nah, tujuan yang akan kita lakukan adalah, kemudian kita baru mendefinisikan tujuannya, yaitu memasukkan air ke galon B yang berisikan 2 liter air, dan galon A berisikan N liter air, di mana N itu bisa berawal dari 0 liter sampai dengan N liter. Baik, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan bentuk tabel seperti yang berada pada slide ini. Yang pertama, pada kolom pertama kita definisikan galon A, galon B, dan nomor kejadian mana yang kita gunakan. Berarti pada kondisi initial state, kita tahu bahwa initial state itu adalah galon A tidak memiliki air atau 0 liter, galon B 0 liter. Berarti kejadian yang kita gunakan adalah kejadian pada nomor pertama, yaitu initial stage. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang kita bisa lakukan terhadap galon A, galon B pada langkah kedua. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu kita akan mengisikan galon B dengan ukuran 3 liter. Berarti kita menggunakan kejadian nomor 2. Isi penuh galon B. Kebetulan galon B isinya adalah 3 liter, maka kita penuhkan dengan menggunakan 3 liter. Kemudian galon A, kita tuangkan isi air dari galon B ke dalam galon A. Berarti sekarang galon A 3 liter, galon B 0 liter. Itu tepat kita mengambil nomor kejadian nomor 10, yaitu tuang semua air dari galon B ke galon A. Selanjutnya kita akan mengambil nomor kejadian kedua, yaitu dengan mengisikan penuh galon B. Berarti sekarang 3 liter di galon A, 3 liter di galon B. Selanjutnya kita mengambil kondisi yang ke-8, yaitu tuang air dari galon B ke galon A sampai galon A penuh. Kita tahu bahwa galon A itu penuhnya dengan 4 liter. Sebelumnya 3 liter, kita tuangkan 1 liter ke dalam galon A, maka kita akan memperoleh goalnya, yaitu sekarang galon B mempunyai 2 liter. Berarti ini kita sudah mencapai goalnya. Tadi merupakan contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pengisian air ke dalam 2 galon dengan menggunakan metode pencarian tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat performance searchingnya. Kinerja searchingnya itu bagaimana? Evaluasi sebuah pencarian akan sangat kompleks. Berarti sudah pasti sangat kompleks. Kalau seandainya ada 10 kejadian, berarti ke-10-nya kita harus ngecek. Kemudian dasar pengukuran dari evaluasi, seberapa cepat search menemukan penyelesaian, seberapa cepat search menemukan penyelesaian yang baik. Itu sebagai ukuran kita. Kemudian kecepatan search ditentukan oleh panjang lintasannya, jumlah sesungguhnya, penelusuran node-nya. Untuk mengukur performa metode searching, terdapat 4 kriteria. Jadi kalau ingin mengukur kinerjanya berdasarkan 4 kriteria ini. Yang pertama, completeness. Artinya apa? Apakah solusi pasti ditemukan? Nomor kedua, time complexity, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai goalnya.
Kemudian space complexity, berapa banyak memori yang dibutuhkan sehingga permasalahan kita bisa terselesaikan. Kemudian optimally, apakah solusi yang ditemukan adalah solusi terbaik atau tidak. Nah, ini 4 buah kriteria yang bisa kita ukur. Baik, selanjutnya kita bisa lihat juga time and space complexity diukur berdasarkan, kalau kita menggunakan tree, berarti faktor percabangan dari sebuah tree, atau B, variabel B, kemudian D, depth atau kedalaman dari solusi optimal, kemudian M, kedalaman maksimum dari search tree atau bisa infinite. Baik, itu adalah kinerja yang bisa kita ukur. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis teknik pencarian. Ini dibagi atas 2. Yang pertama, blind search. Apa itu blind search? Blind search adalah pencarian dengan menggunakan, sering juga dinamakan dengan uninformed search. Terdiri dari 5. Ada depth first search, breadth first search, uniform cost search, depth limited search, iterative depending search. Sedangkan satu lagi adalah metode heuristic search atau informed search. Itu ada hill climbing search, least cost search atau best first search. Kita lihat pertama blind search. Blind search pada metode ini diperiksa setiap node pada level yang sama sebelum mengolah ke level berikutnya yang lebih aman. Analoginya itu adalah seperti orang buta yang hendak mendaki beberapa bukit. Berarti apa yang dilakukan? Dia harus melakukan pencarian setiap levelnya terlebih dahulu. Ya. Dari mana yang akan dilakukan pencariannya? Yaitu secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi seandainya kita menyelesaikan ini menggunakan topologi tree, blind search yang dilakukan adalah pada level yang sama, dia akan ngecek dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Kepada satu level belum ditemukan solusi, jika seandainya pada level itu belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Dia akan menuju pada level berikutnya. Kemudian dia cari lagi dari sebelah kiri sampai dengan ke sebelah kanan dari pohon atau tree. Mari kita lihat bagaimana proses search pada topologi tree dengan menggunakan blind search. Yang pertama, kalau ini merupakan topologi pohon, berarti dimulai pencariannya adalah dari root, kemudian dicari node yang sebelah kirinya, dicari ke node sebelah kanannya. Jika belum menemukan solusi, cari node ke level berikutnya, cari dari sebelah kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Jika seandainya goal belum ditemukan, ke level berikutnya, dari kiri ke kanan, ke level berikutnya sampai dia menemukan solusi. Nah, apa yang terjadi ketika dia menemukan solusi? Misalnya pada node A. Berarti seandainya dia menemukan solusi pada node A, berarti dia akan berhenti dari proses searching dan dia akan menampilkan outputnya bahwa data yang dia cari dia dapatkan. Dari topologi search dan metode blind search, breadth first search yang barusan kita lihat tadi, dari situ kita bisa lihat peroleh kesimpulan bahwa tidak ada menemukan jalan buntu. Karena kenapa? Karena semua node kita bisa jelajahi. Kemudian jika ada solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Jika lebih dari satu, maka solusi akan ditemukan. Tadi jika seandainya dia menemukan 2 buah solusi, maka dia akan menemukan 2 buah solusi karena dia menemukannya sampai berakhir daripada node dari pohon tersebut. Namun kelemahannya apa? Kelemahannya membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam pohon. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama karena menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke n tambah 1. Maksudnya adalah jika seandainya level pohon tersebut sampai n buah level, maka waktu yang dibutuhkan sangat lama. Karena kenapa? Karena diuji sampai level yang ke n. Kenapa dia level semua n? Karena mungkin untuk mendapatkan solusi pada level yang ke n tambah 1. Bisa jadi nanti ada penemuan goal berikutnya pada level n tambah 1. Kalau kita lihat performa atau kinerjanya, pertama kriteria komplit, apakah kita memperoleh solusi? Apakah dia akan di-search secara komplit? Ya. Kapan dia ya? Jika B terbatas, atau dengan kata lain jika percabangannya adalah
terbatas. Berapa time complexity-nya? Time complexity-nya kita tahu bahwa pohon itu dia memiliki satu node pada level pertama, kemudian 2 node pada level berikutnya, 4 node, 2 node level berikutnya, 4 node, 8 node sebagainya. Maka kita bisa buat dengan kalkulasi matematika seperti yang tertampil pada slide. Itu adalah big O of B pangkat D, di mana D itu adalah jumlah percabangannya. Kemudian satu lagi space complexity, berapa banyak space atau memori yang dibutuhkan, berarti sebanyak dari node yang kita peroleh, yaitu big O of B pangkat D. Pertanyaan selanjutnya, apakah optimal atau tidak? Iya, jika semua step cost sama, tidak. Tapi pada umumnya tidak optimal. Ya. Nah, ini kinerja dari breadth first search. Kita lihat salah satu contoh realitanya adalah dengan menggunakan peta Aceh berikut ini. Kita bisa buat peta ini dengan menggunakan pohon. Kalau seandainya dicari daerahnya, berarti dari root, dicari sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya sampai kita menemukan kota yang kita cari. Nah, kita bisa lihat visualisasinya peta tadi dalam bentuk tree. Seandainya kita mencari apakah di Provinsi Aceh terdapat kota Luk Sumawe, berarti yang dilakukan adalah menggunakan blind search, breadth first search dari root. Level berikutnya di sebelah kiri, ke kanan, sebelah kiri, ke kanan, level berikutnya sampai dia menemukan Luk Sumawe. Kemudian dia sambung lagi level berikutnya sampai dia habis, berarti dia menemukan satu solusi pada kasus yang ini. Selanjutnya adalah depth first search. Pencarian ini berawal dari simpul dari setiap level dari arah ke sebelah kiri. Berarti dia cari yang sebelah kirinya terlebih dahulu, kemudian baru dia ke simpul yang sebelah kanan. Jika pada level yang terdalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan, dan yang simpul sebelah kiri dapat dihapus dari memorinya. Jadi setiap dia search yang sebelah kiri, jika dia tidak menemukan, dia pergi ke sebelah kanannya, tetapi dia menghapus memori yang di sebelah kirinya. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilakukan pada level sebelumnya. Kemudian dia cari lagi sebelah kanannya, belum dapat, dia kembali ke level sebelumnya, dan seterusnya sampai solusi ditemukan. Coba kita lihat bagaimana metode visualisasinya. Depth first search pertama akan dilakukan pada node pertama ke sebelah kiri terlebih dahulu, kedua, ketiga, dan keempat. Jika belum dia temukan, maka dia akan naik pada level berikutnya, yang sebelah kanan dia akan cari lagi. Jika belum, dia naik lagi pada level berikutnya, dia cari. Kemudian dia cari dan seterusnya sampai dia menemukan node yang paling di sebelah kanan. Kelebihan sedikitnya apa? Dia setelah dia cari, jika tidak ditemukan, maka memori yang dia cari sebelah kanan dihapuskan, kemudian dia akan menambahkan, menggantikan dengan memori ketika dia cari di sebelah kanannya. Keuntungannya membutuhkan memori relatif kecil karena hanya node pada lintasan yang aktif saja yang simpan. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau seandainya ditemukan di sebelah kiri, dia hapus memorinya, kemudian dia sambung ke yang sebelah kanannya. Secara kebetulan metode ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak. Kerugiannya apa? Memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Seandainya kita ada tujuannya adalah yang diharapkan yang di sebelah paling kanan, misalnya di sebelah ini perlu ditemukan, tapi duluan ditemukan yang ini, maka kita tidak mendapat solusi yang kita inginkan. Hanya akan mendapat solusi pada setiap pencarian. Ini kekurangan dari depth first search. Mari kita lihat bagaimana kinerjanya. Kalau komplit, tidak komplit. Kenapa? Karena dia temukan, maka dia langsung keluar. Time complexity-nya tergantung dari berapa banyak levelnya dan juga berapa banyak percabangannya. Space complexity-nya adalah big O of BM, di mana B itu adalah jumlah percabangan dan M itu adalah jumlah kedalamannya atau levelnya, yang dimana level tersebut kita dapat peroleh goalnya. Nah, sedangkan optimal, tidak optimal, karena jika terdapat lebih dari satu solusi maka sama, tetapi berada pada level yang berbeda, maka kita tidak dapat menemukan mana yang terbaik. Nah, kalau kita lihat begini, kalau kita cari Luk Sumawe, ini nggak ditemukan, habis memorinya, carikan yang ini, carikan ini, sampai dia temukan. Kemudian dia langsung keluar. Seandainya Luk Sumawe juga berada di sini, seandainya datang, maka kita tidak perlu yang optimal. Selanjutnya uniform cost search. Konsepnya hampir sama dengan breadth first search. Pada uniform cost search menggunakan urutan biaya dari paling kecil sampai ke besar. Jadi tetap dia carinya dari kiri ke kanan, mirip seperti
breadth first search. Nah, perbedaannya adalah di sini kita menghitung berapa pembobotannya. Misalnya kita mencari dari source-nya sampai ke goal-nya, dia cari sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian dia cari ke B-nya, kemudian dia cari dengan A-nya, tapi dipengaruhi oleh pembobotan yang paling tergantung dari paling rendah atau paling tinggi. Kalau seandainya kasus ini terendah, berarti dicari A terlebih dahulu, kemudian cari B, kemudian cari C. Tapi tetap dicari dari sebelah kiri ke sebelah kanannya. Seandainya belum ditemukan, kemudian dia langsung ke level berikutnya, cari lagi sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya. Nah, pencarian perbedaan dengan BFS yaitu ketika memiliki pembobotan yang sama. Kesamaan maksud saya, kesamaannya. Nah, itu harus dilaluikan yang node yang sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian baru node sebelah kanan. Mari kita lihat latihan atau problem solving agent dengan kasus 8 puzzle problem. Contoh, terdapat 8 puzzle ukuran 3x3 dengan 8 angka. Yang pertama kita letakkan seperti ini, dan goalnya harus seperti yang di sebelah kanan. Nah, ini bisa didiskusikan dengan teman-teman bagaimana cara memperolehnya ini. Berarti pertama yang harus dilakukan adalah buat dulu tree, pohonnya, kemudian lakukan pencarian dengan gunakan tree, pohonnya, di mana pohonnya itu adalah rootnya 1, 2, 5, 3, 4, 0, 6, 7, 8, kemudian dipetakan menjadi level berikutnya, di mana level berikutnya node-nya itu adalah 5 berada pada sini, itu node pertama. Selanjutnya 4 berada di sini, selanjutnya 8 dan seterusnya, sehingga kita memperoleh solusi seperti ini. Selamat mencoba, latihan dan diskusikan bersama teman-teman. Demikian pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.